Bravo Kejagung berhasil tahan Surya Darmadi, anak emas SBY, buron mega korupsi 78 triliun rupiah. Yusuf Dumdum, baru di era Jokowi, bandit kelas kakap, dibuat menyerahkan diri. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kami telah melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Sebelumnya, SD ini 2 minggu yang lalu telah berkirim surat pada kami dalam rangka untuk menyerahkan diri. Tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan. Kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Saudara, pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Ini adalah nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Dengan format dugaan korupsi yang 78 triliun ini nampaknya Surya Darmadi agak jeri juga gitu, agak resah juga. Karena mungkin nilainya aja dia tidak sampai di situ, asetnya dia gitu. Artinya yang dimiliki entah uang, entah rumah, entah saham dan lain sebagainya tidak senilai itu. Kira-kira gambarannya itu mungkin sehingga dia pulang. Tapi bahwa Kejaksaan Agung dan auditor itu merumuskan 78 triliun itu bisa aja dibuat begitu karena memang diduga ini adalah perkebunan yang ilegal. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum kembali menyoroti tertangkapnya buron korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group yaitu Surya Darmadi, tersangka kasus mega korupsi lahan perkebunan sawit yang merugikan negara 78 triliun rupiah. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya pada Senin 15 Agustus 2022. Yusuf pun melalui akun Twitternya menyindir barisan kadrun dengan menunjukkan data bahwa di era Jokowi, bandit kelas kakap 78 triliun rupiah yang jadi buron KPK dan Kejagung sejak tahun 2019 menyerahkan diri dan langsung ditangkap oleh Kejagung. Ia juga menegaskan bahwa baru di era Jokowi lah bandit kelas kakap dibuat menyerahkan diri. Padahal di era SBY berkuasa, Surya Darmadi justru menjadi anak emasnya yang dipelihara. Sementara sebelumnya melansir dari nasional.kompas.com bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung RI tengah menahan buron kasus korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi selama 20 hari ke depan. Penahanan itu dilakukan setelah tim Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Adapun Surya Darmadi tiba di Indonesia pada sekitar pukul 13.20 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai informasi, kuasa hukum Surya Darmadi, Junifer Girsang, menyatakan kliennya akan ke Indonesia pada 15 Agustus guna memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung. Junifer mengatakan kedatangan Surya Darmadi merupakan bentuk itikat baik bos perusahaan sawit itu atas kasus hukum yang menjeratnya. Selain itu, sebelumnya Surya Darmadi memang menjadi buron 2 lembaga hukum. Taipan tersebut masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK sejak tahun 2019. Ia terseret kasus dugaan suap, revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau, dan Kementerian Perhutanan. Perkara ini turut menjerat mantan Gubernur Riau saat itu, yaitu Anas Ma'amun, ke penjara. Padahal awal Agustus lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Negara diduga mengalami kerugian hingga 78 triliun rupiah. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasakusuk pengusaha sawit dengan pejabat memang sudah menjadi rahasia umum yang berlangsung bertahun-tahun. Si Apeng hanya salah satu dari puluhan konglomerat pemain mafia lahan perkebunan sawit yang sedang apes di era Jokowi berkuasa. Dan yang lebih ngenesnya, konspirasi gelap dinasti Cikeas yang menggurita dibabat habis oleh Jokowi.
Tentu, setelah lelah main kucing-kucingan, si anak emas SBY ini akhirnya menyerahkan diri dan langsung ditangkap Kejagung. Makin ketar-ketir nggak tuh si Pepo? Jokowi yang lihai dengan strategi jitunya sudah tahu gerakan bandit mafia dan kongsi-kongsi gelap di baliknya. Sekali tebar umpan langsung hap, kena tangkap bandit, sekaligus menampar muka melas dinasti Cikeas. Saya rasa Pepo tak lagi tidur nyenyak, makan kenyang atau bahkan sedang paranoid karena kedoknya satu persatu dibongkar Jokowi. Pastinya Jokowi belajar bahwa untuk memenangkan pertandingan butuh kesabaran yang panjang. Dan nyatanya, napas panjang Jokowi berhasil membuat Caplin, SBY, kepanasan. Siapa yang bernasib sial itu akhirnya harus dipanggil oleh kepolisian untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Riau dan Kalimantan. Korupsi gila-gilaan membuat si anak emas SBY dan para kolega dinasti Cikeas dikirim Jokowi masuk bui. Gimana Drun? Pedas kagak cara jitu Jokowi tangkap bandit-bandit siluman? Tapi sekali lagi ya, Jokowi tidak main tabrak dan ngegas sembarangan. Ia sesuai dengan koordinator hukum, membiarkan proses hukum berjalan. Strategi ini menjadi sebuah cara terbaik saat ini untuk mengamankan Indonesia. Karena konteksnya saat ini adalah banyak yang ingin Indonesia hancur. Maka dari itu, Bapak Pembangunan zaman now, Jokowi, gak akan bertindak sesuka jidat seperti Wan Abbas. Pastinya Jokowi penuh taktik dan perhitungan untuk menangkap dan mengungkapkan konspirasi gelap dinasti Cikeas. Bagaimana menurut Anda? Duar, tuyul Ancol mau dicopot? Komut Ancol Thomas Lembong sebut Anies Baswedan bakal rombak direksi dan komisaris Ancol. Tuyul Ancol mau diganti atau diberikan jabatan yang lebih tinggi lagi nih? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut telah merestui perombakan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Trikasih Lembong, mensyukuri hal itu. Thomas membeberkan akan ada perombakan besar-besaran di Dewan Direksi Ancol, namun tak tertutup kemungkinan Dewan Komisaris juga diganti. Thomas mengaku lelah dengan Dewan Direksi Ancol saat ini yang terlalu berpolitik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak kompak dan saling sabotase. Hal itu lantas menyebabkan Ancol tidak berkembang. Buktinya, dia memaparkan sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak, misalnya pembangunan Hotel Bintang 5 di samping Putri Duyung dan Ancol Beach City atau ABC Mall yang kualitasnya buruk. Selain itu, aset SeaWorld Ancol juga pernah bersengketa hingga disidangkan di Mahkamah Agung atau MA. Thomas tidak membeberkan siapa saja yang bakal meninggalkan kursi pimpinan dan pengawas tempat rekreasi di Jakarta Utara itu. Yang pasti, nakoda baru Ancol berasal dari eksekutif Pembangunan Jaya Group. Dengan rekam jejak yang ada, Thomas Lembong berharap mereka dapat membangun karir berbasis prestasi di Ancol. Misalnya dengan mengembangkan sektor bisnis baru, seperti wisata bahari. Jika dilihat, ada 3 dewan komisaris yang menduduki kursi tertinggi di PT Pembangunan Jaya Ancol. Ada Thomas Trikasih Lembong sebagai komisaris utama dan independen, Giz Khalifa sebagai komisaris, dan Trisna Mulyadi juga sebagai komisaris. Jika melihat pernyataan Thomas, fakta pergantian dewan direksi tersebut lebih mengerucut pada Giz Khalifa, yang mana sering menyuarakan pernyataan-pernyataan yang politis. Komisaris Ancol yang disebut sebagai pental korek atau tuyul Ancol oleh netizen ini seringkali mengatakan para pendukung Jokowi adalah otak dikit. Padahal dia sendiri rambutnya pun bukan lagi dikit, tapi tidak ada. Tapi apakah benar tuyul Ancol akan diganti? Ataukah sebelum gak benar lengser malah akan ditaruh di posisi paling tinggi sebagai upah pemujanya? Entahlah. Tapi jika diperhatikan, tuyul Ancol ini bakal diamankan. Soalnya, tuyul Ancol itu adalah orang kepercayaan Anies Baswedan. Di beberapa event pun, yang menjadi ketuanya juga Giz. Terlebih, sama-sama ada Arab-Arabnya yang akan saling dukung dan memajukan hidup dan keberadaan mereka. Saya melihat bagaimana orang ini yakin Giz Khalifa benar-benar menjadi lidah sambungnya Anies Baswedan. Berkata-kata kasar di Twitter, namun ketika dibalas, kok kerjaannya hanyalah ngeles dan kabur. Memang ya, tipikal dari para pendukung Anies Baswedan ini memang pendukung Anies tanpa otak. Maksudnya bukan gak ada otak ya, tapi otaknya kurang, dipakai untuk melihat sesuatu dengan objektif dan dengan berimbang.
Karena memang sangat jelas bahwa pendukung Anies Baswedan butuh otak yang tidak boleh banyak-banyak dipakainya. Wiz Khalifa ini adalah sosok yang getol dan gak perlu pakai logika mendukung Anies. Ya, kira-kira beginilah tipe orang yang memang diberikan jabatan dan dikasih gaji yang paling gede, meskipun dia jarang memakai otaknya untuk berpikir secara logis. Bahkan, orang-orang yang membela Anies Baswedan ketahuan hanya bersenjatakan hoax. Kalau nggak pakai hoax, emang nggak bisa bela Anies ya? Jadi, apakah kinerja dan prestasi Anies ini dibangun berdasarkan hoax? Ini sungguh memalukan dan mencoreng muka Anies. Apalagi dalam beberapa event membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Giz adalah hoax, malah berdasarkan pernyataan anak buah Anies sendiri. Angel wis dan ribet. Sesudah melihat fakta ini, apakah Anies masih mau dibantu oleh Wiz Khalifa dalam mengendorse kepintarannya sebagai gubernur? Kalau saya sih angkat tangan ya, tapi kalau di posisi Anies saat ini, nampaknya Anies masih butuh sosok tuyul Ancol untuk menaikkan dan membersihkan namanya. Bagaimana menurut Anda?